Selamat pagi Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dengan UASE ya. Tadi kita sudah sampai pada pengenalan mengenai informasi mata kuliah yang sudah kita daftarkan di UASE dan beberapa fitur yang disediakan oleh UASE untuk mengakomodir segala keperluan dalam kita melaksanakan course mata kuliah yang kita ampuh dengan menggunakan LMS UASE yang disediakan oleh Universitas Udayana. Nah, saya tidak mulai dari awal lagi. Ini kita sudah berada di UASE kita masing-masing, yaitu di UASE kita ya. Ini UASE saya, ini nama saya, kemudian ini ada NIP, ya. Kemudian ini ada fitur atau menu logout kalau kita sudah selesai melaksanakan setting UASE kita. Ya. Nah, ini kita untuk informasi mata kuliah seperti tadi. Nah, ini untuk di My Courses. Ini kita akan masuk ke mata kuliah yang kita ampuh. Kita pilih di sini. Nah, sebelum kita masuk di sana, saya ingin memperkenalkan sedikit ini dashboard pada saat kita login ke UASE kita. Jadi dashboard yang tampil seperti ini. Jadi adalah informasi the recently accessed courses. Jadi informasi mata kuliah terakhir yang kita akses di UASE kita. Kemudian ini beberapa mata kuliah yang sudah pernah kita ikuti, baik sebagai pengampu mata kuliah maupun course yang pernah kita lakukan sebagai student di sini. Ya, karena saya pernah melakukan workshop PJJ yang dilaksanakan oleh LP3M Unut. Nah, ini course yang pernah saya ampuh. Ini belum selesai sebenarnya Bapak Ibu, masih 70% komplit ya proses course-nya. Ini beberapa mata kuliah yang ada di UASE kita ya, baik baru maupun yang pernah dulu kita ampuh seperti itu. Nah, lanjut untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke course yang sudah kita daftarkan tadi ya. Nah, ini Kapita Selecta Biofisika Membran. Kita klik. Nah, ini dia yang tadi kosongan ya. Nah, ini saya sempat klik tadi ya. Ini tapi ini secara umum ini announcement tadi judulnya. Ya, ini kosongan mata kuliah Kapita Selecta Biofisika Membran yang sudah kita daftarkan. Nah, ini kita mau menambahkan deskripsi mata kuliah yang kita ampuh, RPS, kemudian salah satu materi yang perlu kita upload seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan editing seperti itu, maka kalau ini course management sudah saya perkenalkan tadi ya, apa fungsinya. Bapak Ibu bisa lihat kembali video yang sebelumnya. Nah, untuk kali ini, untuk bisa melakukan editing, untuk menambahkan RPS atau deskripsi mata kuliah kita, maka kita harus melakukan melalui ini, turn editing on dulu ya. Ini supaya aktif dulu, baru kita bisa melakukan editing pada mata kuliah yang kita ampuh ini. Nah, kita lakukan klik turn editing on. Nah, ini kita sudah menu editingnya sudah aktif ya, Bapak Ibu, di segala fitur yang ada yang disediakan by default oleh UASE. Nah, ini ada 4 topik ya by default yang disediakan oleh UASE, tapi ini masih kosong ya, Bapak Ibu bisa kita isi. Nah, pertama sekali kita akan menuliskan deskripsi mata kuliah yang kita ampuh. Kita lakukan di sini ya, bisa di general ini yang muncul, atau bisa Bapak Ibu lakukan di sini ya, di announcement aslinya di sini sebelum saya edit ya, ini tulisannya announcement di sana di ininya Bapak Ibu ya, yang kosongan tadi. Ini saya akan melakukan di sini ya. Kita klik edit section. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini
ada tempat editing di sini ya, summary about mata kuliah yang kita ampu, yaitu kapsul biofisika membran. Saya tuliskan di sini langsung ya. Ini ada teks dan ada gambar seperti itu. Atau sebelum saya masuk ke sini, mungkin saya perkenalkan kepada Bapak Ibu setting mata kuliah yang sudah jadi ya. Nah, ini mata kuliah yang PJJ yang saya ikuti, yang dilaksanakan oleh LP3N Universitas Udayana. Itu di sini mengenai PJJ itu, ini ada training bersertifikat pembelajaran jarak jauh ya. Nah, di sini ada tampilan, ada gambar di sini. Nah, ini deskripsi mata kuliah tentang training bersertifikat PJJ ini. Nah, ini ada informasinya, deskripsinya. Nah, ini ada beberapa ada gambar yang ditampilkan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan learning outcome atau apa segala sesuatu yang penting di sini. Nah, ini ada QR code juga bisa Bapak Ibu tambahkan di sini, ada linknya juga. Kemudian ada pengumuman ya. Nah, ini pengumuman Ibu bisa tambahkan, misalnya tentang bahwa training bersertifikat PJJ ini mulai dilaksanakan tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Ini kebetulan pengumumannya tidak disetting ya, announcement aslinya. Nah, setelah itu berikutnya, nah ini masuk ke topik 1 ya. Tadi ada topik 1, 2, 3, 4 yang by default disediakan oleh OASE. Ini kita masuk ke topik yang pertama di sini ya, about blended learning instruction design. Nah, setiap topik ini juga bisa Ibu tambahkan deskripsinya. Jadi di mata kuliah Bapak Ibu, setiap topik atau setiap bab katakanlah, Ibu bisa tuliskan deskripsinya. Jadi secara umum a glance atau uraian umum dari bab ini apa sih isinya secara umum gitu. Bisa Ibu tuliskan isi di deskripsi di sini. Kemudian juga Ibu bisa isi capaian pembelajaran di bab tersebut, atau Ibu tuliskan capaian pembelajaran atau learning outcome seperti itu. Ini ada deskripsinya, bisa Ibu tuliskan. Kemudian juga ada di bab 1 itu ada bahan pembelajarannya. Jadi materi-materi yang Bapak Ibu mau share ke mahasiswa. Nah, seperti di sini ada misalnya ada RPS, kalau mata kuliah kita di awal ya ada RPS-nya. Kemudian nanti ada bahan pembelajaran berupa video, bisa juga Ibu tambahkan di sini ya. Berikutnya ada beberapa file-file juga yang bisa kita share ke mahasiswa mengenai bab yang kita maksud ya. Kalau ini mengenai workshop training ini ya seperti ini ya. Nah, kemudian juga ada beberapa video yang Bapak Ibu bisa tambahkan di sini yang bisa diklik, dimainkan atau ditonton oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, di samping itu juga ada assessment untuk penilaian ya, untuk penilaian keberhasilan kita dalam misalnya dalam materi bab 1, Bapak Ibu mau melakukan asesmen apa, penilaian berupa apa, berupa kuis atau berupa tugas seperti ini. Ini bisa kita tambahkan di OASE ya, seperti ini. Nah, ini akan bagian-bagian ini atau komponen-komponen ini akan kita tuliskan berulang atau lakukan berulang untuk topik bab 2 misalnya ya, topik yang kedua. Judulnya apa, deskripsinya apa, tujuan di bab 2 itu apa yang ingin Bapak Ibu capai untuk mahasiswanya, kemudian bahan pembelajarannya apa saja, kemudian asesmennya apa saja. Nah, seperti itu berulang. Nah, ini contoh mata kuliah yang setting mata kuliah di OASE yang sudah jadi ya. Nah, seperti ini bisa kita lakukan dengan mata kuliah yang kita ampu seperti itu. Nah, baru kita masuk ke mata kuliah yang kita ampu ya, supaya ada gambaran Bapak Ibu, apa itu deskripsi, apa itu learning outcome, file yang ditambahkan, seperti itu. Nah, untuk itu kita masuk kembali mata kuliah kemarin yang sudah kita daftarkan ya, Kapita Selekta Biofisika Membran. Nah, ini kita klik. Nah, ini yang tadi yang kosongan. Nah, kita akan melakukan editing, maka kita turn editing on. Nah, biar ini editingnya aktif ya. Nah, ini kita melakukan deskripsi sini. Nah, seperti tadi kalau Ibu ingat, dari di workshop sertifikat PJJ itu deskripsi mata kuliah atau deskripsi workshop dilakukan di bagian di announcement tadi ya di sini. Nah, kalau saya sendiri saya
bisa melakukan di sini ya. Nah, ini di general ini dengan melakukan ya edit section. Ya, pertama sekali muncul tentang informasi course kita. Ini. Nah, di sini kita taruhkan deskripsinya. Nah, deskripsi untuk mata kuliah kapsul biofisika membran ini saya sudah siapkan. Nah, supaya tidak menghabiskan waktu terlalu lama ya. Nah, ini deskripsinya sudah saya lihatkan. Untuk mengisi deskripsi mata kuliah ini kita bisa ketikkan atau bisa copy paste seperti itu. Bisa ketik secara langsung di sini atau copy paste dari yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini. Ini saya copy paste ya. Nah, ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, ini saya isi juga judulnya ya, judul mata kuliah ini, misalnya di sini judulnya adalah Capita Selecta Biofisika Membran ya. Ini saya isi di sini, Ctrl V. Nah, ini bisa dibesarin ininya ya. Nah, itu dan posisinya sepertinya bisa diatur. Nah, ini ada ekstra ya. Nah, ini sebelumnya kalau kita klik enggak muncul ini di sini. Ini saja satu baris ya. Hal-hal yang disediakan oleh OASE. Nah, ini kita klik. Nah, ini muncul. Nah, ini bisa kita atur ini. Bisa di tengah-tengah ya. Atau ini ya. Nah, ini center, kita taruh center. Ini sudah yang paling besar ya. Jadi nah ini udah heading large. Demikian, kemudian di situ juga ada gambar ya. Bapak Ibu misalnya ingin menambahkan gambar di sini, deskripsi tentang a glance about mata kuliah kita bisa lakukan drag and drop di sini. Nah, ini kebetulan saya sudah sediakan gambarnya ya. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ada gambar ini. Nah, kita taruh di center ini ya. Nah, itu taruh di center, kemudian di tengah-tengah ya, maksudnya mungkin terlalu dekat ini. Nah, taruh sini semua. Ini deskripsinya mungkin center ya, boleh kita set center. Nah, itu seperti itu. Nah, sudah selesai. Kita menambahkan deskripsi mata kuliah kita, ada gambar yang mewakili misalnya apa saja sih kira-kira ini menggambarkan biofisika membran. Ini membran yang saya gambarkan ternyata ada ini dinding membrannya apa saja, ini ada sel di situ itu, ini ada membran. Kalau ini membran makhluk hidup, ini membran teknologinya, karena itu konten secara umum bisa tambahkan. Nah, setelah kita melakukan menuliskan deskripsi mata kuliah kita, nah ini kita lakukan ini save changes yang sudah kita lakukan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah tampil Bapak Ibu ya. Ini deskripsi, ini nama mata kuliah kita. Kemudian ini gambar representasi dari kira-kira apa saja sih isinya. Ini bisa di enter lagi ya, lebih cantik mungkin. Nah, silakan Bapak Ibu berkreasi di sana. Nah, berikutnya, nah ini untuk deskripsi mata kuliah sudah. Atau Bapak Ibu mau menambahkan RPS di sini langsung bisa juga, atau di pertemuan pertama nanti kita tambahkan bisa juga seperti itu. Nah, ini untuk pengumuman bisa kita isi di sini. Nah, kalau kita mau editing di sini announcement-nya ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau merubah judulnya, ini Bapak Ibu klik di sini ya. Nah, ini announcement ya. Announcement. Nah, seperti itu. Announcement. Nah, jangan lupa di enter Bapak Ibu. Kalau tidak di enter, tidak mau dia tertulis itu kembali dia seperti by default dia tadi ya. Nah, ini announcement sini. Nah, apa isi announcementnya? Bapak Ibu bisa edit di sini. Nah, Ibu klik di edit di sini, edit setting ya. Nah, akan muncul dia. Nah, jadi namanya announcement. Nah, ini nama forum name-nya tadi yang kita sudah ketikkan tadi ya, langsung. Nah, ini kita bisa isi pengumuman di sini ya. Mata kuliah biofisika membran ini akan mulai misalnya ya. Ya, mata kuliah
kapsul biopsika membran akan dimulai misalnya September ya, September 2020, misalnya di September itu di awal ya, di awal, atau ini biasanya misalnya minggu pertama yaitu tanggal 1 gitu misalnya, atau awal September ya, awal September 2020 sampai ini, sampai misalnya September, Oktober, November, Desember ya, katakanlah Desember ya, Desember 2020 ya. Atau ini enggak usah diisi, berarti September awal sampai ini seperti itu ya. Nah, ini jangan lupa dicentang Ibu, Bapak Ibu, ini sudah by default sih sudah dicentang ya. Nah, ini dicentang artinya apa deskripsi yang kita tuliskan di sini akan tampil di dashboardnya, di dashboard mata kuliahnya Bapak Ibu seperti itu ya. Display description on course page. Jadi muncul dia di halaman course itu akan muncul ini apa yang kita tuliskan seperti itu. Tapi kalau kita tidak centang di sini ya tidak muncul dia, itu hidden dia. Itu kemudian yang lainnya tidak perlu kita ini ya, nggak perlu kita rubah untuk keperluan ini. Nah, setelah itu kita langsung lakukan save and return to course ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pengumuman yang sudah kita tuliskan tadi. Jadi mahasiswa kita akan tahu dia bahwa mata kuliah Capital Selecta Biopsika Membran itu akan mulainya September gitu, awal September ya sampai Desember nanti seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menambahkan RPS-nya di sini boleh. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan ini add an activity or resources seperti itu. Atau Bapak Ibu akan isi, kan biasa itu kita biasanya di pertemuan pertama itu kita memberikan RPS, istilahnya kontrak kuliah ya, kita menjelaskan materi yang akan kita isi, kemudian referensi yang kita gunakan, kemudian sistem penilaian seperti itu, aturan mainnya bagaimana. Nah, di situ biasanya di pertemuan pertama. Nah, itu kalau begitu bisa kita isi di sini seperti itu. Ya, ini misalnya supaya tidak bingung topik 1 ini kita ganti ya. Nah, ini kita bisa edit secara langsung di sini. Misalnya namanya pertemuan kuliah pertama ya. Katakanlah begitu, kuliah 1 atau kuliah yang pertama ini. Ingat Bapak Ibu di enter. Ini internetnya agak lambat ya. Nah, ini sudah kuliah pertama ya. Nah, di sini di kuliah pertama ini Bapak Ibu bisa diisi deskripsinya ya. Nah, ini Bapak Ibu mau menuliskan RPS di situ atau menjelaskan di situ. Nah, di sini kita bisa tambahkan hal tersebut dengan menambahkan add an activity or resources. Atau kalau Bapak Ibu mau menambahkan di sini langsung boleh ya. Nah, ini edit topik seperti itu. Ya. Nah, ini tadi namanya sudah tadi kita tuliskan kuliah 1. Nah, ini kuliah 1 ini misalnya ini isinya deskripsinya yang kita tuliskan ini kontrak perkuliahan ya. Kita ketik aja di sini kontrak kuliah ya. Bisa juga ini bisa kita ini pakai ini ya. Nah, ini otomatis ya. Berikutnya aku tidak mau ya. Nah, ini berikutnya RPS ya. RPS. Nah, RPS itu lengkap biasanya, materi ada di situ, referensi ada, terus metode penilaian juga ada, persentase penilaian juga ada, bobot penilaian juga ada di situ, ada lengkap. Nah, ini akan isinya ya, sudah ya. Nah, ini kita lakukan save changes. Nah, jadi sini dia muncul. Wah, ini kalau enggak bagus ya, Bapak Ibu bisa edit ya. Nah, sini ini tadi sepertinya enggak bagus dia kelihatan kalau di situ ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa, ini saya enggak senang melihat enggak. Jadi saya save changes, saya cancel ya. Jadi enggak di situ akan lakukan perubahan. Kuliah 1 ini saja saya ganti ya. Ini misalnya
Kuliah 1 itu tentang apa, kontrak kuliah ya. Terserah Bapak Ibu apa namanya, kontrak kuliah ya. Oke, kita enter. Nah, saya langsung di sini menambahkan dari sini ya. Deskripsi tidak saya isi, begini saja biar enggak, kalau tadi saya isi rame enggak bagus kelihatan. Jadi saya masuk ke menambahkan RPS-nya dengan ini, add an activity or resource ya. Kita klik ini. Oke. Nah, di sini saya belum sempat menjelaskan. Di add an activity or resource, seperti namanya ini ada dua kelompok besar sebenarnya, yaitu activities, yaitu kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Ya, ini bisa assignment, bisa ada chatting, ada apalagi ada feedback yang kita berikan, ada forum. Nah, ini ada gamification game juga ada ini di sini. Bisa kita tambahkan game yang dimaksud juga permainan game gitu ya. Jadi mata kuliah yang kita ampu itu misalnya ada kuis, ada tugas, kita bisa lakukan ini seperti game modelnya dia. Ya, ada tantangan atau seperti nanti siapa yang menang dapat dapat trofi ini gitu. Jadi dia harus menyelesaikan game-game ini gitu misalnya nanti kita khusus bisa membicarakan tentang ini. Kemudian juga ada quiz. Nah, ini ada survei, ada workshop juga disediakan di sini ya. Nah, kelompok yang kedua, kelompok yang besar yang kedua yaitu resources. Resources itu yang dimaksud bahan pembelajaran atau sumber-sumber dari bahan pembelajaran yang kita atau materi kuliah yang kita ampu seperti itu. Bisa berupa books, bisa berupa file-file yang bisa kita share. Kemudian kalau file-filenya banyak ada share folder seperti itu. Jadi satu folder udah banyak isi beberapa file, jadi kita bisa share untuk mahasiswa kita. Nah, ini tidak begitu banyak kita pakai. Nah, ada label. Nah, kita bisa menambahkan teks satu gambar, ada kita pilih label. Nanti kalau dia URL seperti ada link yang kita mau tambahkan supaya mahasiswanya bisa melihat langsung ke situ, bisa dengan URL atau page ini untuk video ya, video bisa di sini dengan page seperti itu. Nah, ini activity atau resource yang bisa kita gunakan seperti itu untuk proses pembelajaran kita. Nah, ini untuk RPS ya, dia berupa file. Jadi kita bisa tambahkan dengan ini, kita klik file ini. Jika sebuah file yang mau kita upload ya. Nah, seperti itu. Ini kita klik dulu file ini, terus kita add. Bapak Ibu kalau mau membaca tentang file itu untuk apa saja sih? Untuk apa saja sih isinya bisa. Ini sudah disediakan ya informasinya mengenai file ini. Ini lumayan banyak yang bisa Bapak Ibu baca. Kalau mau memerlukan bantuan lebih lanjut bisa Ibu klik di sini. Itu. Nah, ini kita langsung saja masuk file, kita add ya. Nah, muncul di sini. Adding a new file to kuliah 1. Atau yang judulnya tadi kontrak kuliah ya. Nah, namanya di sini misalnya RPS ya, rencana pembelajaran semester. Saya singkat saja nulisnya biar cepat, nanti bisa diedit Bapak Ibu. Nah, RPS. Nah, ini deskripsi ini bisa dituliskan. Bapak Ibu mau memperkenalkan apa isinya RPS ini. Misalnya saya tulis saja rencana pembelajaran semester. Bapak Ibu silakan mengisi yang lebih lengkap. Nah, apa saja isinya. Habis itu ini harus diklik display Bapak Ibu. Nah, ini by default enggak dicentang dia. Kalau enggak Bapak Ibu centang berarti ini enggak akan terdisplay di course Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini kita terdisplay di course-nya, kita klik. Nah, berikutnya kita mau mengupload RPS yang sudah kita siapkan. Ini bisa berupa Word atau bisa berupa PDF. Ini saya upload ya. Kita bisa klik di sini upload atau drag and drop ya. Ini kebetulan saya sudah siapkan tadi. Oh, ini belum. Nah, saya rubah dulu ininya ya. Waktu saya langsung ini berupa Word saya tambahkan ini. Nah, saya ambil, saya drop di sini. Drag and drop. Oke. Nah, ini sudah ada dia di sini file yang kita tambahkan, bisa PDF ya, bisa PPT seperti itu. Nah, kebetulan saya masih dalam Word ya. Nah, ini sudah, ini yang lain belum perlu kita atur di sini untuk RPS seperti itu. Nah, habis itu kita melakukan sudah, RPS-nya sudah kita sajikan. Nah, ini kita simpan and return to course gitu.
Nah, sudah ada di sini Bapak Ibu, bisa diklik di sini RPS ya. Nih. Nah, RPS-nya sudah. Kemudian kita mau menambahkan bahan pembelajaran misalnya. Ya, atau Bapak Ibu sistem penilaian kan sudah lengkap nih di sini. Informasi ini supaya rame atau Bapak Ibu ini biasanya bisa dijelaskan di sini. Ini seperti tadi ya, mungkin lengang kelihatan ya, di sini bisa kita edit lagi. Bahwa ini deskripsinya di sini tadi ya. Ya. Kuliah pertama itu isinya adalah kontrak kuliah gitu misalnya, kontrak kuliah ya, kemudian ada referensi buku-buku ya, buku acuan yang dipergunakan misalnya, gunakan, dan sistem penilaian gitu, sistem penilaian. Nah, seperti itu. Ini by default sudah display di course-nya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung save changes. Nah, udah ya. Jadi kuliah pertama ini isinya kontrak kuliah, buku-buku acuan yang dipergunakan, dan sistem penilaian. Silahkan Bapak Ibu mengakomodir lagi. Nah, kita masuk ke, katakanlah ini sudah berjalan ya, RPS sudah selesai pertemuan pertama. Nah, ini kita lanjutkan ke kuliah yang kedua ya, isinya bab 1. Ya. Ini kuliah kedua, kuliah 2 ya. Titik 2 ini misalnya bab 1 atau pendahuluan ya, terserah Bapak Ibu bagaimana menuliskan. Bab 1 pendahuluan atau apa judul kuliah yang pertama itu ya. Ini bab 1 pendahuluan ya. Pendahuluan itu. Nah, ingat Bapak Ibu di enter ya. Enter. Kemudian di bagian pendahuluan ini kita isi nih ya, apa yang akan diisi di situ. Nah, ini sama seperti tadi yang kita lakukan, add activity or resources. Nah, Bapak Ibu misalnya akan memasukkan materi misalnya PPT yang sudah Bapak Ibu siapkan ya. Kalau PPT itu isinya teks dan gambar, berarti Bapak Ibu bisa menambahkan resource-nya dengan menggunakan file gitu misalnya ya, file. Nah, setelah itu add ya. Nah, di sini ada nama filenya. Nah, bab 1 itu mungkin langsung ya. Coba saya lihat di ini. Ya. Saya langsung aja. Ini di bab 1 ya. Nah, ini. Ini judulnya bab 1 itu adalah, nah nih, dasar-dasar membran biologi gitu ya. Jadi saya copy di sini. Nah, ini ingat ini harus isi Bapak Ibu ya, namanya ini ya, atau membran biologi. Ini makanya di sini deskripsinya ya. Nah, ini isinya misalnya membran sel dan fungsinya ya, tentang membran sel ya. Nah, tentang membran sel dan fungsinya gitu isinya, atau Bapak Ibu membuat deskripsi lebih panjang sedikit juga boleh, silahkan ya, senangnya Bapak Ibu. Nah, ini kita display nih, harus display, kalau enggak muncul dia di course page-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya mau mengupload ya materi perkuliahan tadi berupa file tadi PPT yang saya upload di sini. Nah, ini saya lakukan di sini, saya lihat filenya. Nah, ini saya tambahkan tadi ya. Ini yang saya share yang PDF saja biar tidak terlalu besar ya. Jadi saya oke. Nah, ini sudah di sini dia. Oke. Nih. Nah, yang lain belum kita perlu atur ya. Ini sudah. Kita save and return to courses, atau save display juga bisa di display langsung seperti itu. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu ya. Ini kalau diklik oleh mahasiswanya akan muncul mata kuliah yang kita
Nah, ini yang saya tampilkan tadi ya. Mahasiswa juga nanti melihatnya seperti itu. Ya, dia bisa juga download seperti itu ya. Nah, seperti itu. Terus ini materinya. Kemudian juga Bapak Ibu mau menambahkan di materi ini ada beberapa file yang lain misalnya ya. Supaya sekalian saya menjelaskan di sini, memberi contoh. Nah, ini berupa folder beberapa file. Bapak Ibu mau kasih mahasiswanya biar bisa di share langsung. Nah, ini juga klik ini, kita pilih folder ya, resource-nya itu folder itu add, sama seperti tadi kita add. Nah, gini kita membran cell dan kita apalah namanya, membran cell yang sesuai dengan bab 1 tadi. Ini ya beberapa materi pendukung gitu ya, materi pendukung atau pustaka pendukung gitu, beberapa materi pendukung. Ya, ini juga display on course, tampil dia. Nah, di sini beberapa file, misalnya saya siapkan ini, katakanlah ini juga ya, atau dua, ini saya ulang lagi ya biar enggak ini. Nah, ini ada dua, ini sama ini ya. Ini saya tarik sini. Oke, karena ini contoh saja ya, nanti kita bisa edit ya, dihilangkan lagi karena tadi sudah ada gitu. Misalnya ini berupa folder ya, ada dua file ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau dia klik itu mau tampil di halaman yang terpisah oleh, ini ada beberapa pilihan, atau inline dan on courses. Jadi begitu Bapak Ibu klik ya, klik muncul di situ jadi course-nya itu gitu. Jadi bukan di new tab dia munculnya gitu ya. Nah, ini kita on separate page saja. Yang lain tidak perlu kita atur di sini. Kita save and return courses. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada di sini dia. Di sini ada folder. Jadi kalau kita klik ini ada beberapa di sini pasti. Nah, ini ada dua materi yang bisa mahasiswanya juga melihat seperti ini Bapak Ibu. Dia bisa klik, download, ini apa isinya, ini apa seperti itu. Ya, bisa download seperti itu ya. Bapak Ibu, ya, supaya tidak lama, tidak klik nanti ini Bapak Ibu bisa coba. Nah, sudah ya. Nah, berikutnya bagaimana saya kalau ada link ya, yang sangat penting harus tahu mahasiswa itu dibaca itu. Nah, kita mau menambahkan materinya itu berupa link misalnya ya. Ini saya belum menyiapkan, kalau begitu ini saya coba tanya Google dulu ya. Misalnya about membran cell dan fungsinya. Dan fungsinya misalnya ya. Kok enggak ada Wikipedia, enggak ada itu ya. Ya, saya pilih salah satu ini ya. Nah, ini misalnya. Ya, ini ada di, waduh ini rame ya. Bentar ya, ada Wikipedianya enggak ya? Saya cari Wikipedia. Nah, ini ya. Jadi ini saya ambil ininya ya, linknya ya. Oke. Ctrl C linknya. Kemudian ini saya menambahkan dia berupa link ya. Itu ada URL-nya. Nah, ini kita bisa tambahkan materinya ya. Oke, materinya itu ya, jadi sumbernya, resource-nya itu berupa URL. Sekarang kita pilih. Nah, ini URL Bapak Ibu. Nah, kita add. Oke, add. Nah, ini harus ada judulnya, dan ini juga, ini dulu ya, tadi saya sudah copy. Ini ada link yang kita pilih. Ya, kita paste di situ. Kita udah Ctrl C tadi, copy ya. Kemudian paste di sini. Kemudian judulnya ini misalnya about membran cell ya, about, ya beda dari yang tadi, about membran cell. Oke, add. Nah, terus deskripsinya Bapak Ibu bisa tuliskan, bisa isi bisa enggak ya.
Ini bisa, misalnya silahkan baca lebih lanjut ya, misalnya ya. Oke, lebih lanjut di website berikut gitu ya, website berikut gitu misalnya ya. Nah gitu, nah, ini harus display nih biar tampak dia di situ siswanya. Oke, yang lain belum perlu kita atur. Save and return to courses. Oke, silakan baca lebih lanjut. Nah ini kita bisa klik Bapak Ibu. Nah masuk ke sini dia langsung ya. Oke, oh ini bisa diatur di separate page pada ya. Nah yang menarik lagi, bagaimana kalau Bapak Ibu mau menambahkan video ya. Video Bapak Ibu punya misalnya videonya, coba saya lihat, saya tampilkan dulu videonya ya, nanti biar tidak lama. Kemarin saya sempat cari untuk sumber bab yang pertama ini saya punya link, ada videonya YouTube ya Bapak Ibu. Oke, ada YouTube, ini saya hapus dulu. Oke, ini ada YouTube ya, ini linknya begini. Oke, nah ini yang mau saya sematkan ini ya, cell structure itu ya, biology cell structure itu. Ini saya skip dulu. Oke, saya tidak mau mainkan dulu. Nah, ini saya masuk ke sini ya, kita mau menambahkan video tersebut ya. Oke, kita klik add activity and resource ini. Nah ini kalau video itu bisa ditambahkan dengan label atau dengan page ya. Nah, ini ada resource yang bisa ditambahkan dengan label atau page ya. Ini oke, ada label, ada page. Oke, kita gunakan label saja supaya biar langsung display di sana ya. Oke, di videonya langsung di embed di sana. Add, prosesnya sama seperti tadi Bapak Ibu. Nah, ini ya. Di sini kalau label tidak ada judulnya ya, coba kita langsung aja dulu. Nah ini kita akan menambahkan ininya ya. Nah ini dimana kita nambahkan supaya langsung dia videonya itu atau apa namanya istilahnya, bisa kita klik langsung di Oaso, itu ada di course page kita itu. Nah ini caranya seperti ini, kita tambahkan ininya, bukan linknya lagi. Kalau linknya kita embed di sini ya. Nah ini ada fasilitas di sini seperti tadi. Kalau ini tambahan dari label teks ini ya. Nah kita klik, ini ada terakhir ini ya. Nah ini kita copy dulu. Nah ini caranya, ini kan ada video yang tadi yang kita mau tambahkan sumber referen tambahan yang bisa dibuka oleh mahasiswa kita, dipelajari oleh mahasiswa, tapi dia bentuknya video seperti itu, dia sudah ada di YouTube. Ini kita right click di sini ya, ini videonya, kita right click. Nah ini yang kita perlukan, copy embedded code. Kalau yang berbahasa Indonesia smart gitu, kode smart kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Nah ini tandanya yang ini kita copy, klik di sini. Oke, nah sudah tercopy ya Bapak Ibu, kliknya pakai klik kiri ya, di situ copy artinya sudah mengopi smart code dari video ini yang mau kita tambahkan di kuliah kita. Nah ini kita pilihnya sudah, extensionnya sudah kita klik tadi, jadi tambahannya sudah muncul. Kemudian kita klik di sini HTML. Nah ini di sini kita bisa sematkan itu. Jadi kita tumpuk di sini. Nah ini kita kontrol paste di situ. Nah ini dia tadi. Oke, sudah kita lakukan. Yang lain belum perlu kita atur di sini Bapak Ibu untuk ini. Kemudian kita lakukan save and return to the course. Oke, apa yang terjadi bisa kita lihat. Nah ini Bapak Ibu, di mahasiswa kita itu bisa langsung di sini, jadi display dia di sini di halaman course kita seperti itu. Bisa mahasiswanya tinggal klik di sini play dia. Nah bisa di play di sini Bapak Ibu ya.
Maaf, ini ada background noise-nya, ada anak kecil nangis ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Cells are the tidak mendengar smallest ya. living Nah, seperti units ini. of an organism. Oke. Atau All ya kalau mau cells have langsung ke 3 YouTube things bisa in juga common. klik. Nah, di sini dia bisa lanjut, bisa dimaksimaisi, kalau di sana aja bisa situ. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini biar enggak jalan ya, udah enggak jalan. Oke, saya tutup dulu No matter biar enggak bunyi nanti. Nah, seperti itu. Kalau dia putar di sini juga boleh ya Bapak Ibu, langsung dia di sini. what type Nah, of itu. cell they Oke. are. Nah, ini All cells have kalau Bapak Ibu lihat ini kok gede sekali, kok enggak cantik ya, seperti itu. Misalnya bisa enggak agak kecil ininya, tampilannya di sini. Kalau ini kan banyak sekali ngambil tempat. Nah, ini bisa kita klik kembali Bapak Ibu, edit ya. Oke, edit setting tadi. Bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Ini tadi gimana cukup besar sekali ini. Kita kembalikan tadi ya, cari code yang disematkan ya, embedded code tadi. Nah, kita klik ini. Nah, kita masuk sini nih. Oke, nah ini dia tadi yang kita ya. Nah, ini ada ukuran videonya, ini ukuran maksudnya yang di display di sana, ukuran displaynya. Ini ada lebarnya 695, kemudian height-nya itu 391. Nah, ini tadi terlalu besar ya. Misalnya kita mau ambil setengahnya ya. Ini misalnya kita ambil 300, oke. Kita ambil 300 biar lebih cantik ya. Kemudian ini kita ambil 200 gitu. Oke. Sudah ya Bapak Ibu. Nah, ini ingat kita lakukan save and return to the course. That. Ya, nah ini kalau lebih kecil boleh dibesarin lagi. Misalnya ini tadi kan 300 ya buat. Misalnya 400 kalau begitu. Ya, bisa Bapak Ibu klik edit setting lagi gitu ya. Ini udah tampil bisa play. Nah, demikian Bapak Ibu jenis-jenis jenis-jenis apa namanya ya, jenis-jenis konten yang Bapak Ibu bisa tambahkan di modul LMS OASE ini untuk mendukung atau untuk menunjang pelaksanaan perkuliahan kita dengan menggunakan metode PJJ. Jadi jarak jauh ini, yaitu dengan menggunakan LMS OASE. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu untuk melengkapi mata kuliah yang sudah Bapak Ibu daftarkan di OASE, sehingga Bapak Ibu bisa menjalankan perkuliahan mata kuliah yang diampu tersebut dengan menggunakan LMS OASE ini. Terima kasih dan sampai jumpa ke video selanjutnya untuk menambahkan assessment ataupun game yang mau kita laksanakan di mata kuliah kita ini dengan menggunakan OASE. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa.